Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi. Semangat bangun untuk para sahabat PU semua. Bagi yang pertama gabung di channel ini, jangan lupa silahkan subscribe terlebih dahulu dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan konten-konten terbaru kami ya tentang bangun rumah dan renovasi pastinya. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau share atau diskusi atau membahas terkait dengan finishing beton expose ya. Sahabat PU, selamat menyaksikan. Baik sahabat PU, di depan ini adalah sebuah struktur kolom beton bertulang yang sudah selesai di finish. Kemudian sisi ini juga kolom beton bertulang yang sudah selesai di finish. Ya. Dan ada item tersendiri ya, beda perlakuannya antara finishing beton dengan finishing pasangan dinding itu berbeda. Materialnya pun berbeda, sahabat PU, dan tingkat kerumitannya pun berbeda. Di antaranya adalah pembuatan sudutan-sudutan seperti ini, yang harus memenuhi aspeknya ya. Yang pertama itu adalah kualitas sajian harus halus, kemudian kepresisiannya, kesikuannya, kemudian dimensi akhir dari kolom ini harus sesuai dengan desain. Sebagai contoh ini adalah ukuran 15 x 40 untuk dimensinya, itu harus benar-benar tepat, itu harus terukur sahabat PU. Dan proses finishing kolomnya itu yang sedang berproses adalah yang di depan ini sahabat PU. Nah, ini proses finishing kolom ya. Kita lapisi dulu cor-coran kita, cor-coran kolom beton bertulangnya dengan plesteran supaya ketebalannya itu memenuhi ukuran akhir dari yang sedang kita rencanakan ya. Kita tutup dulu dengan plesteran, kemudian nanti setelah plesteran itu jadi selesai, kita baru lakukan pekerjaan acian. Seperti ini untuk tujuannya untuk membentuk tadi dimensi akhir 15 x 40 tadi sahabat PU. Karena semua kolom yang ada di rumah ini itu adalah pipih bentuknya. Jadi yang tertanam di dalam tembok itu kesemuanya rata tembok. Nah, ini adalah kolom yang terekspos. Maka kami harus finish untuk bagian kolom yang diekspos ini, sahabat PU. Nah, langkah pertamanya, sebuah struktur kolom beton bertulang itu diplaster dulu seperti ini. Ya, beberapa titik ada yang tidak diplaster juga. Jadi bergantung dengan kondisi ya, sahabat PU. Di area ini kita plaster terlebih dahulu untuk ketebalannya supaya memenuhi syarat. Nah, ketika sudah di finish, hasilnya seperti ini. Nah, ini untuk material finishingnya kita pakai campuran antara skim coat dan juga semen hitam. Ya, kita butuh kekuatan di sini untuk membentuk sudutan-sudutan seperti ini, sahabat PU. Nah, ini finishing kolom ya. Nah, untuk finishing balok, ini juga sedang kami kerjakan. Ini balok janggutan, sahabat PU. Jadi sebuah balok yang berfungsi juga untuk sanggaan plafon terkait di balok ini, sahabat PU. Nah, itu di dalamnya juga berupa beton bertulang ya, jadi bukan pasangan bata, bukan. Kalau untuk balok ini kita langsung aci, karena kita tidak perlu penambahan ukuran maupun ketebalan. Ya, jadi untuk posisi balok ini kita tidak plaster dulu, namun langsung diaci. Ya, nah, yang sedang dilakukan tim ini adalah proses pengerjaannya, proses finishing untuk janggutan balok beton bertulang, sahabat PU. Nah, sisi kanan dan kirinya sudah diaci dengan baik. Nah, nanti tahap berikutnya kita tinggal aci bagian bawahnya. Ya, ini. Namun yang di atas plafon tentu nggak perlu diaci ya, karena ketutupan plafon nantinya. Nah, yang bagian ini yang belum kita finish.
Jadi ini adalah balok beton bertulang yang bagian di atas plafon itu nggak perlu kita finish karena ketutupan. Yang di bawahnya yang terekspos itu kita finish, sahabat PU. Nah, prosesnya sama dengan acian-acian di dinding lainnya, namun yang butuh perbedaan adalah jenis material aciannya dan juga proses pembuatan sudutan-sudutan seperti ini yang memang berbeda dengan acian dinding yang lebar seperti ini, ya. Tidak hanya proses finishing kolom dan juga balok expose, namun di sini juga berlangsung untuk pekerjaan tali air, sahabat PU. Salah satu contoh tali air yang sudah selesai kami kerjakan, ini adalah tali air yang menjadi penghubung antara kusen kayu dengan dinding. Nah, ini dia, ini tali airnya. Ini tali airnya. Ini untuk kusen kayunya, kayu merbau Papua, sahabat PU. Kemudian ini untuk dindingnya dari pasangan bata merah Baseraci. Di antara kedua material ini, di tengahnya terdapat tali air untuk menambah kerapian dari pasangan kusen. Nanti juga kita akan tambahkan di sambungan antara granit dengan dinding juga ada nanti, sahabat. Saya pikir demikian dulu yang dapat saya bagikan terkait bahasan mengenai finishing kolom expose, kemudian finishing balok expose, dan juga sedikit tentang sambungan antara kusen kayu dengan dinding, ya. Di video lain saya juga sudah membahas terkait pekerjaan plafon gypsum. Sahabat PU, silahkan lihat-lihat koleksi video kami. Kemudian sampai di sini dulu, ya. Nanti kita akan kembali pada bahasan-bahasan berikutnya terkait dengan bangun rumah dan renovasi di proyek yang sedang kita kerjakan. Terima kasih, sahabat PU.